Shalom, selamat siang anak-anak ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali ya di hari yang kedua. Nah, ibu akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Sekarang bagian yang keempat, yaitu ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dibedakan atas ancaman dari dalam dan dari luar. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sedangkan dari luar, munculnya gaya hidup budaya barat. Nah, ini ibu sudah tampilkan ya gambar-gambar ala-ala Korea yang sekarang anak-anak suka itu. Pakai hot pants, tali-tali satu, yang kekurangan bahan lah, yang celananya robek-robek lah. Nah, itu termasuk gaya hidup budaya barat. Nah, apa saja gaya hidup budaya barat? Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Nah, hidup konsumtif itu adalah hidup boros. Dimana misalnya ibu ambil contoh, sekarang lagi tren iPhone 11. Nah, orang berburu untuk membeli. Bagi yang punya uang, itu pasti bagaimana caranya dia supaya terlihat tren modern. Nanti kalau muncul lagi iPhone 20, iPhone 21, 23 lah, apalah itu. Nah, orang cepat-cepat mau beli supaya dilihat orang yang mengikuti zaman. Nah, itu termasuk gaya hidup budaya barat. Yang kedua, munculnya sifat hedonis seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, dan foya-foya. Yang ketiga, budaya barat itu adalah sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, ini biasanya orang-orang yang egois ya, yang tidak pernah mau bergaul dengan orang lain, hidupnya selalu menyendiri. Nah, itu termasuk gaya-gaya hidup budaya barat itu seperti itu juga. Oke, kita lanjut yang ke-5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Itu adanya masalah teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah yang memiliki tujuan, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Ini pernah kita rasakan juga ya, saudara-saudara kita yang ada di Lambantongoa ya, dimana beritanya dikabarkan bahwa ada teroris. Nah, ini tujuannya apa? Yaitu untuk bangsa Indonesia itu takut, membuat bangsa Indonesia itu tidak damai, hanya ketakutan saja yang mereka rasakan. Nah, itu masalah dari teror atau terorisme. Yang kedua, ibu ambil konflik SARA. Konflik SARA itu adalah konflik suku, agama, dan ras. Nah, ibu ambil contoh itu di Kalimantan Tengah pernah terjadi konflik suku ya. Konflik suku di mana suku Dayak membantai suku Madura yang berada di Kalimantan Tengah. Nah, itu terjadi peperangan suku ya. Hampir 500-an jiwa itu terbunuh suku Madura. Karena suku asli Kalimantan itu adalah suku Dayak. Nah, itu salah satu masalah atau konflik SARA yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, dengan demikian kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Nah, makanya negara membuat yang namanya Polri dan TNI itu untuk mengantisipasi ancaman-ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Lanjut. Sekarang C, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Nah, dimana kita dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tidak boleh membedakan
ini agama Islam, ini agama Kristen, ini suku Batak, ini suku Kaili, ini kulit putih, ini kulit hitam. Nah, tidak boleh membeda-bedakan, harus saling toleransi. Yang kedua, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam. Nah, karena Indonesia ini kaya alam, kita harus memanfaatkannya. Jangan sampai kita mengabaikannya, karena terlalu banyak kekayaan-kekayaan alam yang seharusnya kita olah ya sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, melakukan gotong royong. Yang keempat, menjaga keamanan wilayah negara. Nah, kita sebagai anggota masyarakat biasa, biasanya kalau di lingkungan kita diadakan pos ronda. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Yang kelima, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mencintai produk Indonesia. Nah, ini sangat perlu ya, mencintai produk kita sendiri. Jangan sampai kita terlalu mencintai produk-produk impor yang dari luar negeri ketimbang produk Indonesia ya. Walaupun kalian bilang kualitas produk Indonesia tidak bagus, Ibu. Nah, tidak ya, Nak ya. Ada bagian-bagian yang memang kualitasnya rendah, ada juga yang kualitasnya tinggi. Maka dari itu mulailah kita harus mencintai produk Indonesia atau produk negara kita sendiri. Oke, sekarang tugas. Nah, tugas ini ada 3. Yang pertama, jelaskan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia pada saat ini. Yang kedua, mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat. Yang ketiga, dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu. Nah, kerjakan 3 soal ini. Ini adalah tugas yang kedua. Ya. Jangan sampai nanti di hari terakhir kamu sama sekali tidak mengerjakan tugas. Oke? Sampai di sini pertemuan kita. Sampai ketemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati.